Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah sehat tentunya ya. Tetap di rumah menjaga kesehatan agar kita selamat. Anak-anakku, pada pertemuan ketiga ini kita masih membicarakan tentang pola barisan bilangan. Sekarang yaitu menentukan persamaan dari pola barisan bilangan. Apa yang harus kita pelajari anak-anakku? Yaitu kita akan membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Kemudian menggeneralisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan. Kita menentukan rumus persamaan barisan bilangan. Tujuannya apa anak-anakku? Agar kalian dapat menggeneralisasi dari pola bilangan menjadi suatu persamaan. Agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus persamaan pada barisan bilangan. Anak-anakku, untuk mencari persamaan pola barisan bilangan tentu ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, kalian harus mengerti tentang apa pola barisan bilangan. Kemudian mengetahui bilangan khusus dan polanya. Tahu aturan barisan bilangan. Dan mencari rumus suku KN barisan bilangan. Maka temulah persamaan pola barisan bilangan. Yang pertama anak-anakku yaitu pengertian barisan bilangan. Sebelum kita menyimpulkan barisan bilangan itu apa, kita ketahui dulu contoh di bawah ini, yaitu ada barisan bilangan 1357 itu memiliki 4 suku. Urutan pertama 1, urutan kedua 3, urutan ketiga 5, urutan keempat 7. Nah anak-anakku, dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, kemudian dari 5 ke 7 itu mempunyai aturan dengan menjumlah 2, 2, 2, ya kan? Maka di situ mempunyai keteraturan ditambah 2. Kemudian contoh berikutnya. Urutan pertama 2, kemudian 4. Kemudian urutan yang berikutnya 6, 8, 10. Memiliki 5 suku. Maka dari urutan-urutan itu kita lihat yaitu mempunyai keteraturan ditambah 2. Contoh yang ketiga juga seperti itu. Urutan pertama 3, kemudian urutan kedua 6, urutan ketiga 9, urutan keempat 12, urutan kelima 15, dan seterusnya dengan suku tak terhingga atau suku ke N. Maka dari urutan pertama menjadi urutan yang kedua, dari urutan kedua menjadi ketiga, ternyata mempunyai keteraturan yang sama. Ya. Jadi dari 3 contoh tersebut ditarik kesimpulan bahwa barisan bilangan itu diartikan sebagai susunan bilangan yang mempunyai keteraturan tertentu. Nah, yang kedua, kita harus tahu aturan pada bilangan khusus dan polanya. Ada barisan bilangan asli. Pola barisan bilangan asli sebagai berikut. Nah, itu gambar contoh pola barisan asli, bilangan asli. Jadi, barisan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada barisan bilangan ganjil. Pola barisan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bisa digambarkan seperti pada gambar di situ. Kemudian ada barisan bilangan genap. Bilangan genap diawali dengan angka 2, 2, 4, 6, 8, bilangan bulat. Maka mempunyai keteraturan 22. Gambarnya bisa digambar sebagai berikut.
Kemudian ada barisan bilangan segitiga. Urutan yang pertama 1, urutan kedua 3, 6. Dari mana itu kita gambar. Nah, pertama 1, kemudian membentuk segitiga. Urutan yang kedua adalah 3. Kemudian dibentuk lagi 6. Digambar lagi, ternyata jumlahnya 10. Digambar lagi 15. Pada urutan ke-6 ditambah lagi, digambar membentuk segitiga. Maka terus seterusnya itu adalah tugas kalian. Barisan bilangan persegi panjang. Perhatikan baik-baik. Bentuk persegi panjang secara horizontal lebih panjang daripada vertikal. Misalnya barisan yang pertama 2, baris yang kedua, urutan yang kedua 6. Dari mana? Yang horizontal 2. Urutan yang pertama horizontalnya 2, vertikalnya 1. Maka urutan yang kedua yang vertikal 2, horizontalnya 3, dan seterusnya. 3, 4, 4, 5. Nah, itu semua dikalikan, maka 2, 6, 12, 10, dan seterusnya. Bagaimana urutan yang kelima? Yaitu urutan yang kelima, vertikalnya 5, horizontalnya 6, maka 5 kali 6. Berarti urutan yang kelima adalah 30, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. U1 1, karena 1 dikuadratkan hasilnya tetap 1. Urutan yang kedua 2 dikuadratkan 4. Urutan yang ketiga 3 dikuadratkan adalah 9. Urutan yang keempat dikuadratkan 16. Urutan yang kelima kuadrat 25. Urutan yang keenam 6 dikuadratkan 36, dan seterusnya. Kemudian sekarang aturan barisan bilangan. Barisan dengan aturan ditambah. Contoh di situ ada barisan bilangan ganjil. Urutan yang pertama 1, kemudian 3, 5, 7, 9. Maka barisan bilangan ganjil. Dari 1 ke 3 ditambah 2. Dari 3 ke 5 ditambah 2, dan seterusnya. Maka sudah memiliki keteraturan yang sama. Maka cukup dengan barisan bertingkat 1. Dinamakan barisan bertingkat 1. Kemudian dilihat lagi ada barisan bilangan 0, 1, 3, 6, dan seterusnya. Dari urutan pertama 0, urutan kedua 1, urutan ketiganya 2, urutan keduanya 3, maka dilihat dari 0 ke 1 ditambah 1, dari 1 ke 3 ditambah 2. Nah, masih belum memiliki keteraturan. Setelah keduanya, dari 1 ke 2, keteraturan 1 ditambah 1, maka selesai sampai 2 tingkat, maka dinamakan barisan bertingkat 2. Berikutnya barisan bertingkat 3. 0, 1, 3, 8, 18, 35. Pada tingkat yang pertama masih belum memiliki keteraturan yang sama. Pada tingkat kedua juga seperti itu, masih belum memiliki keteraturan yang sama. Setelah ketiga memiliki keteraturan yang sama, maka dinamakan barisan bertingkat 3. Nah, ada juga anak-anakku, yaitu barisan dengan aturan dikali. Di sini dikalikan 2. Misalnya barisan pertama 3, kalau dikali 2 6, dikalikan 2 lagi 12, dikalikan 2 lagi 24, dan seterusnya. Maka barisan dengan aturan dikali. Kemudian ada lagi barisan dengan aturan dipangkatkan.
Barisan pertama 1 dipangkatkan 3 tetap 1. Pada barisan yang kedua dipangkatkan 3 8. Pada barisan yang ketiga dipangkatkan 3 27 dan seterusnya. Ada juga barisan Fibonacci. Apa barisan Fibonacci itu? Barisan Fibonacci yaitu urutan yang pertama ditambah urutan yang kedua menghasilkan urutan yang ketiga. Berikutnya, urutan yang kedua ditambah urutan yang ketiga menghasilkan urutan yang keempat. Pada barisan yang ketiga ditambah barisan yang keempat menghasilkan urutan yang kelima. Coba dilihat. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. Dan seterusnya, maka dinamakan barisan Fibonacci. Nah, silakan anak-anakku dilihat. Yang keempat adalah rumus suku N. Barisan suatu bilangan. Contohnya ada 2, 4, 8, 16. Nah, ternyata dipangkatkan dengan 1. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 16 dan seterusnya. Kemudian diperolehlah suatu rumus suku ke N. Ternyata 2 pangkat N. N adalah pengganti suatu suku. Diawali dengan suku yang pertama. 2 pangkat N, 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian pada urutan yang kedua 2 pangkat 2 4 dan seterusnya sehingga diperoleh rumusan suku ke N. 2 pangkat N persamaannya adalah 2N sama dengan 2 pangkat N. UN sama dengan 2 pangkat N. Perhatikan sekarang anak-anakku, persamaan pola barisan bilangan. Kita temukan sudah persamaannya melalui beberapa langkah. Barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Berarti persamaannya adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Pola bilangan genap 2, 4, 6, 8. Berarti persamaannya adalah UN sama dengan 2 N. N pengganti urutan. Kemudian barisan bilangan ada 4, 7, 12, 19 dan seterusnya. Ternyata persamaannya adalah UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 3. Coba kita masukkan N-nya adalah 1, urutan yang pertama. 1 kuadrat adalah 1 ditambah 3, maka hasilnya 4. Suku kedua berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 hasilnya 7. Pada urutan yang ketiga N diganti menjadi 3, maka 3 pangkat 2 adalah 9. 9 ditambah 3 adalah 12 dan seterusnya. Ketemulah persamaan pola barisan dengan berbagai langkah-langkah. Kemudian lembar kerja kalian untuk belajar di rumah silakan dikerjakan, nanti selesai dikirim melalui via WA dan dikumpulkan pada waktu 1 minggu mendatang. Nomor 1, 2, 3, kemudian 4 dan 5 di LKS kalian di halaman 11. Anak-anakku, semangat belajar. Belajar tanpa henti adalah modal kesuksesan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.